Ngomongin soal negara yang ada di sekitaran Indonesia, mungkin saja kita cuma tahu negara-negara besar kayak Singapura, Malaysia, Vietnam, Laos, Thailand, dan lain-lain. Namun siapa sangka, kalau ada juga nih negara-negara kecil yang jarang diketahui, namun berada di sekitar Indonesia. Negara-negara kecil ini tentu memiliki keunikan masing-masing dan juga memiliki keindahannya sendiri. Nah, kalau kamu penasaran, yuk kita lihat negara-negara tadi dalam video kali ini, negara kecil di sekitar Indonesia yang jarang diketahui. Pertama, mari kita mulai dari negara kepulauan bernama Kepulauan Solomon. Negara ini terbentuk dari 992 pulau yang terbentang seluas 28.540 km persegi. Uniknya, luas daerah ini 90% masih ditutupi hutan hujan. Makanya, kehidupan flora dan fauna di negara ini bisa tumbuh sehat. Untuk populasi sendiri, jumlah masyarakat Kepulauan Solomon terhitung kecil, yaitu hanya sekitar 580.000 orang. Ya, sedikit lebih banyak dari penduduk kota Surakarta. Para penduduk asli kepulauan ini berasal dari 3 etnis, yaitu Melanesia, Polinesia, dan Mikronesia. Menariknya, meskipun memiliki banyak perbedaan, negara ini tidak punya militer dan pasukan anti huru-hara loh. Wah, pemerintahnya yakin banget ya masyarakatnya baik-baik. Dan ibu kotanya yaitu Honiara, tidak banyak hal yang bisa dinikmati di sana. Namun bukan berarti negara ini tidak menarik ya, karena dari segi wisata laut, Kepulauan Solomon bisa jadi juaranya. Bangkai kapal dan juga pesawat bekas perang banyak yang terkubur di laut kepulauan ini, yang menjadi daya tarik utama bagi para penyelam. Selain itu, di jalur pendakian Kepulauan Solomon juga punya Gunung Popo Manaseu yang menjadi gunung tertinggi di Pasifik Selatan. Jadi, soal gunung dan juga laut, emang negara ini jagonya. Secara letak, jarak negara ini emang gak jauh dari Indonesia, karena cuma sekitar 5.800 km dari Jakarta. Jadi, kalau mau jalan-jalan ke sini ya lumayan deket sih. Selanjutnya kita menuju ke Guam. Mungkin banyak yang gak kenal negara ini ya. Tapi kalau aku sebut Palung Mariana, laut paling dalam di dunia, pasti deh. Semuanya tahu kan? Nah, Guam itu negara yang paling deket sama Palung Mariana. Jadi di negara ini mungkin aja kalau ada yang patah hati, bawaannya bukan mau lompat dari gedung tinggi, tapi mau nyelam ke Palung Mariana. Guam ini cuma berjarak 4.700 km loh dari Jakarta. Secara statistik, negara ini memiliki luas yang sangat amat kecil, yaitu 549 km persegi. Luas negara ini bahkan lebih kecil dari Jakarta, yang sekitar 660 km persegi. Dari segi populasi, populasinya juga sedikit, yaitu 159.000 orang doang. Kebanyakan dari populasi ini dihuni oleh suku lokal bernama Kamoru, yang memiliki perawakan mirip orang Indonesia Barat dan juga Filipina. Membahas negara ini, ada fakta mengejutkan tentang Guam, yaitu negara ini gak pernah lepas dari ancaman. Ya, karena selain pernah dijajah oleh Amerika dan Spanyol, negara ini juga diserang oleh kelompok ular pohon coklat dengan populasi yang sangat banyak. Bayangin aja, kepadatan populasinya mencapai 2.200 per kilometer persegi. Yang berarti nih Pop Gengs, tiap mata memandang, kita bisa lihat ada ular. Nah, selain dijajah oleh manusia dan juga hewan, negara ini juga pernah dapat ancaman nuklir dari babang Kim Jong-un. Hal ini dikarenakan Uncle Chubby from North Korea tadi ketar-ketir dengan keberadaan pangkalan militer canggih Amerika di Guam dan dianggap adalah ancaman yang besar. Dari negara yang menjadi milik negara lain, sekarang kita pindah ke negara berbentuk federasi, yaitu Mikronesia. Negara ini cukup dekat kok dari Indonesia, hanya 5.900 km dari Jakarta. Sebagai negara yang terbentuk dari berbagai pulau, Federasi Mikronesia ini cukup amazing karena terbentuk dari 607 pulau dengan luas 702 km persegi. Tentu saja, luas wilayahnya ini kebanyakan adalah lautan. Makanya, pendapatan terbesar negara ini diperoleh lewat kedatangan turis yang pengen lihat keindahan laut. Dari segi populasi, negara ini memiliki sekitar 106.000 penduduk yang biasanya merupakan ras asli dari Mikronesia. Oh iya, ngomongin soal populasi, 92% penduduk dewasanya ini ngalamin obesitas dan juga diabetes level 2. Makanya, wajar aja kalau negara ini menjadi negara dengan penduduk gemuk terbanyak di dunia.
Hal ini disebabkan oleh dua hal, yaitu banyaknya restoran siap saji dan juga standar good looking yang lain daripada yang lain di sana. Di sini ya, cewek dan cowok good looking itu adalah yang gempal dan juga cabi. Jadi kalau kamu gemuk dan merasa nggak good looking, kayaknya kamu salah negara aja deh. Masih dari negara kepulauan, sekarang kita pindah ke Republik Palau. Secara pembentukan, negara ini dibentuk dari 8 pulau utama dan sekitar 250 pulau kecil dengan luas yang mencapai 459 km persegi. Dari segi jumlah penduduk, negara dengan ibu kota bernama Gerolmut ini memiliki sekitar 17.000 penduduk dengan kepadatan 46,7 orang per kilometer persegi. Kepadatan ini lebih sangat wadidaw kecilnya ketimbang Jakarta yang kepadatannya mencapai 13.667 orang per kilometer persegi. Jadi, masalah sesak, negara ini tentu saja nggak sesak. Nah, dari jumlah penduduk yang sedikit tadi, kebanyakan diantaranya itu merupakan suku asli Palau. Ngomongin tentang negara kepulauan yang satu ini juga nih, kayaknya wajar kalau kita bilang negara ini surga bagi mereka yang suka laut. Gimana enggak? Gugusan pulau kecil di negara ini indah banget. Selain itu, fasilitas menyelam dan juga pemandangan bawah lautnya masih terjaga dan tentu saja menakjubkan. Jadi, pokoknya bagi kamu yang suka healing nih ke pantai, kamu bisa banget jadikan negara ini tempat wisata impian kamu. Ngomongin soal deket-deketan, sepertinya kita juga nggak boleh melupakan Pulau Natal yang berada di selatan Pulau Jawa. Bayangin aja, saking dekatnya pulau ini hanya berjarak sekitar 460 km dari Jakarta. Jarak ini bahkan lebih dekat dari Jakarta menuju ke ibu kota baru Indonesia di Kalimantan Timur nantinya. Tapi meskipun dekat, Pulau Natal ini nggak bisa menjadi bagian dari Indonesia karena sudah diakuisisi oleh Inggris dan Australia lebih dahulu. Namun dari segi penduduk, kebanyakan penduduk di sini itu berasal dari suku Melayu seperti Brunei, Indonesia, dan Malaysia. Makanya kalau berkunjung ke sana, kamu bakal ngerasa vibe Indonesianya masih kental banget. Kemudian dari segi luas, pulau ini memiliki luas sekitar 135 km persegi atau 4 kali lebih kecil ketimbang Jakarta. Penduduknya pun berjumlah sedikit, yaitu sekitar 1.800 orang. Dengan jumlah yang sangat minim ini, wajar dong kalau Pulau Natal menjadi salah satu pulau yang bebas dari COVID-19 saat pandemi mengganas seperti kemarin. Jadi gimana nih kalau disuruh tinggal di pulau sepi tapi aman, kamu mau gak? Sebutin aja ya pendapat kamu di kolom komentar dan sampai jumpa di video berikutnya.